Pertama ini. Ini pertama. Ini kok ungu, Pak? Ya. Saat Apa? Sana juga ada, Mas. Dia juga ada. Wah, tapi kopi lanang. Sumpah ini lagi dikaji panah. Heeh. Kopi ungu ya? Kopi ungu. Nanti anu, Pak, jenengan kopi di dhewekne nggih. Oh nggih. Diproses mungkin enten iki napa ni. Terus halis niku, Mas. Niki sing lanang kopi lanang niku. Niki kopi lanang. Niki ungu ngeten iki. Heeh. Ini abang wis merah cepet anu gampang rontok. Niki. Kopi lanang. Niki, Mas. Niki. Ya. Oh niki. Banyak yang lanang. Oh, piberi. Nggih. Piberi. Gampang rontok. Jadi yang pertama tadi usia berapa tahun, Pak? 23 tahun. Ya mulai 20. Usia aku, men. Mulai tanam 20, tahun 20. Terus saya kembangkan terus. Jaraknya kemarin bukan gini, Mas. Jarang. Dulu kan anu ya, tumpang sari kali anu nih. Jagung sama ketela. Terus hasilnya kok 2 kali lipat. Akhirnya saya terus terjun ke kopi saja. Mantap. Berapa bibit, Pak, pertama kali nanam? 50 bibit. 50 bibit pertama saya dapat hasil 2 juta. Pertama kali. Di harga tahun 2000 niku hargane riyen pinten? 10.000 per kilo. Per kilo. Mun dados anu wose. 2000 pinten, Pak? 2000. Wis lahir, Bro? Aku lagi lahir. Oh, usianya sama dengan usia aku. Terus tahun tingkat 10, 11, terus 12 setengah sampai 14 sampai sekarang 22 sampai 3. Kalau varietas yang unik enten malih, Pak? Yang menurut jenengan beda dhewe paling benten. Siji ngoten. Ya nyamuk niki kalih niku. Sing anu. Lah sing kopine sing lanange niki, Pak. Nggih niki sing lanang, kopi lanang. Perlu dianu niki napa? Damelne bibit. Lah didamel bibit. Lah niki Mas kuatah sing monokotil niki. Niki kuatah yang monokotil. Nah niki sing pun dipangkas ning hasile. Anu niku kuatah niki. Niki. Biasanya pemangkasannya berapa tahun sekali, Pak? 2 tahun. 2 tahun sekali pemangkasan. 2 tahun. Bawah. Iya. Diremajakan, Mas. Peremajaannya 2 tahun sekali, Pak ya. Saya menurutin jenengan, Pak. Nggih. Kekurangan sistem sing kados ngeten iki. Kale kelebihannya napa, Pak? Nek lebih pilih sing pundi jenengan? Di robyo ngeten iki napa di napa? Mboten dipangkasi. Oh, lancuran ngoten niku, nggih. Nek dipangkas ngene mudah moteknya. Oh, nggih. Ya, mudah, tapi hasilnya tetap kalah dengan jenis yang anu, Mas, lancuran. Hasil panen. Panen. Oh, nggih, nggih. Tetap bagus sing lancur, Pak. Lancur. Malahan. Lancur kalau satu pohon lah ada anaknya 2. Jadi 3 sak induknya. Oh. Kalau ini cuma 1. Akhirnya ini cuma 1 pohon, Mas. 3 kali lipat hasilnya. Tapi secara produktivitas kadosnya saya ini gitu, Pak. Anu nih, dompolan. Dompolan. Nggih. Ya nek kon mboten, Mas. Lah niki namung segede lah. Nek niku lak kuatah nek sing anu sing biasane sing anu kathah. Nek pemupukan, Pak. Jenengan niku pemupukannya 1 tahun sekali napa biasanya 1 tahun 2 kali, Mas. 2 kali? 2 kali. Iya. Mulai musim penghujan sama akhir musim hujan. Tadi mriki, Pak, jenengan. Oh nggih. Untuk pemupukannya pripun, Pak, niki, Pak? 1 tahun 2 kali. Awal musim hujan sama akhir musim hujan. Oh, nggih. Itu setelah panen ya, Pak? Ya, betul, setelah panen.
Nek panen ngoten biasanya bulan apa, Pak? Panen. Nggih. Biasanya sing kula tengeri riyen kok puasa. Terus Puasa. tahun kemarin itu kok bodo. Paling niki Oh, mengke soalnya puasanya nggih maju. 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 Nanti ya berbodo. Bodo isik selang 1 bulan lagi. Pak, kalau aku sih sebenarnya penasaran gini loh, Pak. Semua orang kan pasti punya motivasi terbesar untuk menanam, untuk melakukan kopi. suatu hal tuh, Pak. Lah, biasanya kan itu berangkat dari dorongan eksternal ataupun internal, dorongan dari luar ataupun dorongan dari dalam. Lah, orang-orang itu yang saya temui loh, Pak, ya, sejauh yang saya temui itu petani itu nanam apapun itu, nanam komoditas apapun itu tuh selalu berangkat dari karena kebutuhan. Terlepas dari itu karena prospek global bilang ini prospek dan sebagainya lah. Kalau jenengan itu, Pak, sebenarnya motivasi terbesar, dorongan terbesar kok bisa sampai nanam kopi sampai sebesar ini, mulai dari 50 pohon, Pak, ya. 50 Sampai pohon. sebesar ini terus akhirnya benar-benar yakin semua tanaman tumpang sari dipindah ke kopi semua, itu apa loh, Pak? Begini Mas, kemarin saya sebelum tanam kopi saya tanam jagung. Nggih. Ya. Nah, saya tanam jagung dengan kopi, hasilnya 2 kali lipat. Akhirnya saya milih kopi. Lebih besar kopi. Iya, lebih besar kopi. Terus perawatannya mudah, tenaga mudah. Nggih. Kalau jagung, bibit beli, pupuk beli, tenaga beli, panen pun masih juga beli, membutuhkan tenaga semua. Kalau kopi mudah. Nggih. Tapi kenapa ya, Pak, ya kok kalau jenengan menganggap kopi lebih mudah dan lebih menghasilkan loh, Pak? Ya. Kenapa kok semua orang petani-petani lain nggak mau beralih selain ke jagung? Itu penyebabnya apa, Pak? Padahal faktanya kan jenengan udah melakukan terus lebih menghasilkan, lebih mudah. Gitu loh, Pak. Kalau petani-petani lain kan kenapa kok nggak mau beralih ke kopi, kok masih ke jagung? Itu Jagung. faktornya apa loh, Pak? Nah, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya pengen tanam kopi, kan tenaga mudah. Nggih. Terus pasarnya juga Pasarnya mudah, Pak. mudah. Malah ini saya kewalahan. Malah Banyak kewalahan. yang pesen. Nah, akhirnya terus yang petani jagung-jagung itu akhirnya lirik saya. Lirik. Nah, akhirnya terus ini banyak yang tanam kopi, pindah tanam kopi, tapi nggak semua lahan ditanami. Ya, tetap masih tanam jagung. Tapi Cuma mayoritas tetap robusta. Robusta, di sini Robusta. Dan kemarin saya dapat benih dari Gilangit. Pas ada bantuan dari Gilangit, saya minta 100 bibit, saya tanam, mudah-mudahan besok bisa menghasilkan. Karena tempatnya di sini dibanding dengan masih tinggi Gilangit. Oh iya, secara MDPA. Iya, karena kalau kopi Arabica, kalau ketinggiannya kurang dari 1000, itu enggak baik. Terus ini saya coba. Walaupun saya di sini ketinggian 825, saya coba, ternyata ya ini Mas. Ini Mas, yang saya coba Mas, ini. Sini. Nih. Kurang pupuk Mas ini. Ini. Lini S kita ya. Ini. Ya. Ya. Varietasnya. Saya tanam ini 100 batang. Nek enggak, dia turunan Kartika. Lini S. Ini es. Iki nak ngapa kopi Jawa ya Mas? Sing wae arang-arang. Senes niku tipika. Oh, TPK. Lah nasi ini es. Iku Apa sih kayak kate? kayak kate ra? Iya ya. KT Kartika. Kate Kartika. Yo. Iya toh? Pak, nek sejauh ini, Pak. Berarti kan nek dihitung 23 tahun jenengan ngopeni kopi. Iya. Hal sing paling terkesan, Pak. Sing membuat jenengan itu sampai terharu, sampai bener-bener terenyuh ngoten. Niku napa, Pak? Di kopi loh, Pak. Oh, di kopi. Apa ya Mas? Kalau saya itu kayak biasa saja. Mudah perawatan, itu cuma Enggak, maksudnya di hasilnya loh, Pak. Hasilnya itu nganu bisa sampai marahin jenengan itu bener-bener kaget. Wah, ternyata kopi seperti Pencapaian ini. lah. Pencapaian selama dari 23 kopi. tahun. Niku napa, Pak? ya saya ya cuma syukur alhamdulillah kalau rezeki dari kopi sudah tinggi dari dibanding dengan jagung itu. Gitu. Hasil bisa meningkat. Kalau ini sekarang, Pak, keseluruhan total ada berapa pohon? Di sini di Gunung Tambal di khusus kebun saya Oke. 900. 900. 900.
Terus yang di ladang lain 500. Niku nggih milik jenengan. Iya. Kalau Saya tiga tempat, Mas. Tiga tempat? Tiga tempat. Gunung Tambal 900 di Iya. Di tempat yang satu lagi 500. 800 sama 500. Oh, berarti di total berarti kurang lebih 900-an. Lebih. 800, 900, 800, 900, 500. Oh, Berarti 2.000. 2.300. ya. 2.200. 2.200 pohon kopi. Itu satu tahun satu panenan berapa kintal atau ton, Pak? 7,5 kintal. 7,5 kintal. 7,5 kintal. Udah bersih green bean ya, Pak? Itu yang baru tanam belum, yang 500 belum. Oh, belum produksi. Belum. Oh, iya. iya. Baru segini, Mas. Baru Baru 5. tanam, Iya, Pak. baru Yang tanam. 500 pohon itu. Iya, baru tanam. Kalau harapannya akan terus Terus kopi terus. kopi terus saya Pengembangan juga minta kepada teman-teman supaya biar ikut tanam kopi. Siap. Ini ekselsa. Ambil ya. Kalau Liberica ini nggak ada ya, Pak? Mungkin belum ada, Mas. Belum ada. Belum Memang ada. Excelsa sama Robusta ya, Pak ya. Heeh. Terus yang ketiga itu ada benih dari Gilangit itu. Iki Mas Jaki sak ini masih bonggole. Lanjut. Wah. Wah, ageng, Pak. Bonggole niki. Lah niki bisa dihitung ini. Terus nika. Nah, monggo. Niki. Oh iya, good. Ini mungkin nek gak di Pangkas. lebih tinggi, Pak ya. Sudah tinggi kewalahan. Gak bisa Soalnya di ngambil. dekat rumahku ini anu, Pak, ada Excelsa juga. Ekselsa. Iku aku kemarin manen iku naik pohon manjat. Ini saya dapat ilmu dari Pak Bambang Dinas Pertanian. Biar mudah panen harus dipangkas. Harus dipangkas. Tapi nek sejauh ini, Pak, jenengan Excelsa niku sudah mendapatkan pasar atau temen yang nyari Robusta tahu ada Excelsa, oh tak nyobain Excelsa gitu. Ada, Mas. Ya dari teman-teman itu ada yang nanti bilang gini, Pak saya beli ya. Sebelumnya tanya dulu, ada kopi Excelsa, ada Pak, gitu Mas. Ya. Kemarin diambil dari Mas, goreng gareng, ambil 1 kilonya 40.000, ngambil setengah kintal. Kalau untuk pasca panen sejauh ini masih proses klasik ya, Pak? Klasik, Kayak manual, ya natural. Alhamdulillah tahun ini saya dapat bantuan dari Dinas Pertanian berupa palper, sama alat roasting, sama alat untuk bubuk tepung. Oh, buat grinder. Iya. Buat tepung. Untuk panen tahun depan, Pak, apa kepikiran kayak proses yang lain-lain? Ya, saya punya gagasan supaya nanti tahun depan itu hasil meningkat dan bisa diproduksi dengan teman-teman anggota kelompok tani gitu, Mas. Oh, Biar iya. kelompok-kelompok yang nggak ada kerjaan bisa bekerja. Oh, berarti iya. dari kopi secara tidak langsung membuat lapangan Iya, pekerjaan juga betul, ya, Pak? ya. Oh. Kalau Mas, kalau dijual green bean itu saya jual 30 per kilo. Per kilonya. Nanti kalau dimasak ya harga lebih Bisa naik. naik. Ya, benar. Nah, gitu. Dan itu nyiptain lapangan kerja untuk Iya. tukang gorengnya Iya. juga. Tuh. Terus saya ya ini ya masih belajar gimana caranya memproses untuk bubuk-bubuk biar laku di kalangan masyarakat gitu, Mas. Oh, gini. Saya kemarin juga tanya kepada Pak Yuwono yang pertama kali beli kopi saya, yang menyebarluaskan kopi saya ini Pak Yuwono. Itu orang Magetan juga. Pak? Magetan. Masuk kopi bara. Kopi bara. Kopi bara Pak Yuwono. Pertama itu Pak Yuwono beli 3 kilo, dicoba. Nah akhirnya terus selang 1 minggu langsung pesen setengah kintal. Oh. Setengah kintal terus dibagi bagi teman-temannya
habis langsung beli lagi. Akhir langganan terus Mas. Langganan pertama Pak Yuwono, kopi bara. Terus Pak Yuwono terus punya anggota ini di warung-warung itu. Iya. Pak Yuwono ambil dari saya, terus Pak Yuwono diolah, terus dikirimin ke teman-temannya, dibagi-bagi gitu, ke warung-warung gitu. Iya. Ke warung-warung. Berarti sejauh ini jenengan niku nggih petani, nggih prosesor napa? Nggih proses. Oh. Proses. Nggih. Terus yang kedua setelah Pak Yuwono terus ada masukan dari dinas pertanian, terus pengolahan kopi, terus akhirnya dikasih ilmu harus di sortir, nanti bisa masuk kafe gimana caranya. Akhirnya alhamdulillah kafe-kafe sudah ambil dari saya. Mulai berdatangan di sini juga Pak. Saya juga. Iya, alhamdulillah. Terus ini kopi ya kafe dari Madiun, dari Surabaya, Bogor, Ponorogo, alhamdulillah sudah mulai ngelirik kopi Gunung Tambal. Atau ikut nanda, tapi motivasinya untuk teman-teman, Pak? Ya, motivasi saya ya semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya tanam ini, bisa buat contoh. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman di rumah punya ladang ya biar ditanami kopi gitu. Oke. Tapi itu teman-teman untuk mendukung tahun kedepannya biar kopi nggak punah. Kalau bukan generasi muda siapa yang meneruskan tanam? Iya, betul itu Pak. Betul. Iya Pak, kembali Pak. Lanjut.